Halo people rebahan santuy, back with me Manggal in the here. Sawadihap, kapun kap, and sekidi pap pap. Hari ini Manggal kembali lagi ingin membahas alur cerita dari film tahun 2021, yang artinya konten ini mengandung unsur spoiler dan juga unsur perkocilan. So, Manggal menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu baru balik ke channel ini. Voyagers, film yang bertemakan kapal ruang angkasa. Film ini akan menyuguhkan sebagian besar scene-nya dilakukan di kapal ruang angkasa. Film Voyagers sendiri menceritakan tentang sekelompok orang yang dikirim untuk melakukan misi pencarian planet lain. Namun perjalanan mereka akan menempuh waktu yang sangat lama, yaitu 86 tahun. Sehingga misi mereka adalah melakukan perkocilan di ruang angkasa untuk menciptakan benih-benih baru untuk melanjutkan misi mereka atau populasi manusia. Mau tahu keseruannya? Selamat menonton. Seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Di scene awal, kita diperlihatkan bahwa seorang ilmuwan berhasil menemukan sebuah planet yang mirip dengan bumi, dalam artian bisa dihuni oleh manusia. Biru menandakan air, merah menandakan oksigen, dan sisanya menandakan daratan yang dipenuhi pepohonan. Suatu ketika, seorang perempuan yang bisa dibilang penanggung jawab atas misi ini mengumumkan untuk membuat dan mengirimkan 30 anak. Say hello to MIT bioengineer. Kemudian kita diperkenalkan oleh seorang dokter bernama Richard Alling. Dr. Richard mengusulkan untuk membesarkan ke-30 anak itu di dalam ruangan yang mirip dengan kapal luar angkasa, sehingga mereka tidak akan melihat dan merindukan bumi. 6 tahun berlalu. Dr. Richard sekarang menjadi kepala penanggung jawab dari ke-30 anak itu. Ia melihat anak-anak itu mulai menunjukkan potensi dan bakat alami yang mereka miliki. Namun Dr. Richard merasa bahwa mereka tidak akan sanggup jika tidak ditemani oleh orang dewasa, sehingga Dr. Richard pergi menemui Ibu Marianne Sanchar. Awalnya Richard ditolak, tapi karena kegigihan, akhirnya Ibu Marianne pun luluh dan menyetujuinya. Hari H penerbangan, mereka semua sudah bersiap untuk pergi ke kapal luar angkasa. Manggaul akan langsung skip ke 15 tahun mendatang. Mereka sudah menjadi tumbuh dewasa dan juga cewek-ceweknya menjadi aduhai asal lole. Tapi tak jauh dari masa kecil mereka hanya belajar cara memproduksi makanan dan benih-benih buah hati. No lab gitu guys. Namun ada satu hal rutinitas yang wajib mereka lakukan, yaitu meminum cairan berwarna biru. Tapi namanya manusia pasti ada namanya rasa penasaran. Christopher dan Jack yang merupakan murid-murid teratas merasa penasaran dengan yang namanya cairan biru. Akhirnya mereka menemukan sebuah fakta yang mencegangkan, bahwa cairan biru itu mengandung unsur T56J yang mengurangi sensasi seksual, sensasi kesenangan, dan selalu bersikap jinak dan tumpul. Dalam artian tidak bisa darah tinggi. Setelah mengetahui fakta itu, Christopher dan Jack memutuskan untuk tidak meminum cairan biru itu lagi, dengan alasan mereka ingin merasakan kesenangan yang lebih. Kemudian Christopher dan Jack pergi menemui Carl dan Julie untuk memberitahu fakta yang mereka temukan. Tapi tak hanya cairan biru, Christopher juga memberitahu bahwa ia menemukan sebuah tempat yang disembunyikan oleh Dr. Richard. Christopher yang punya sisi gosip berlebihan memutuskan untuk bertanya langsung kepada Dr. Richard. Dan ternyata Dr. Richard juga tidak mengetahui isi di dalam ruangan itu. Dr. Richard hanya memberitahu bahwa kemungkinan ruangan itu dipersiapkan untuk generasi ketiga mereka. Keesokan paginya, Christopher mulai merasakan efek dari tidak minum cairan biru itu. Ia mulai nafsu dan cinta kepada temannya, yaitu Sheila. Tak hanya Christopher, ternyata Jack juga suka terhadap Sheila dan ingin memperkocilnya. Setelah makan, mereka semua melanjutkan untuk berolahraga, terkecuali Jack dan Christopher. Mereka malah asik bercanda ria.
Tak sengaja, Christopher dan Jack menemukan Edward yang sedang berada di ruang CCTV atau pemantau. Usut punya usut, setiap malam mereka mendengarkan suara misterius. Edward yang memiliki ketakutan berpikir bahwa ada alien yang ingin masuk ke kapal ruang angkasa mereka. Christopher dan Jack yang tak ingin membahas masalah alien melanjutkan perjalanan dan kembali lagi tak sengaja ia melihat Dr. Richard memegang bahu Sheila. Jack yang pada dasarnya menyukai Sheila merasa cemburu dan mulai merasa kesal dengan Dr. Richard. Berselang beberapa jam kemudian terjadi masalah pada sistem pesawat yang mengharuskan Dr. Richard dan Sheila pergi keluar dari pesawat. Dr. Richard memerintahkan yang lain untuk standby di tempatnya masing-masing terkecuali Jack. Jack kembali berulah, ia melihat Sheila yang sedang kesulitan membuka baju astronot dan langsung... Bukan untuk membantu Jack, malah meremas-remas milik Sheila. Richard yang melihat hal itu melempar Jack ke lantai. Melihat Sheila yang ketakutan, akhirnya Dr. Richard meminta Christopher untuk menggantikan Sheila. Christopher dan Dr. Richard mulai melakukan misi perbaikan. Awalnya sih berjalan lancar, sampai pada akhirnya... Communications. The whole system's down. We're not transmitting or receiving. Richard! Dr. Richard yang mengalami sambaran arus listrik yang sangat tinggi tidak bisa diselamatkan atau kita bilangnya meninggoy. Setelah kematian Dr. Richard, tentunya posisi pemimpin sedang kosong. Awalnya Jack meminta agar ia menjadi pemimpin, namun ternyata ada peraturan yang tertulis bahwa pemimpin harus dipilih melalui pemungutan suara atau voting. Terjadi pemungutan suara sampai yang terpilih adalah Christopher. Di sini Jack yang merasa dirugikan mulai sedikit membenci Christopher. Langkah awal yang dilakukan Christopher adalah menyuruh mereka untuk memperbaiki pesawat. Di sela-sela memperbaiki pesawat, Christopher memberanikan diri untuk bertanya hubungan antara Sheila dan Dr. Richard. Sheila hanya menjawab bahwa Dr. Richard menceritakan tentang kehidupannya dan tujuan ia berada di pesawat ini. Kemudian karena Christopher yang memimpin, ia menyuruh untuk semua orang untuk berhenti meminum cairan biru. Alhasil semua orang merasakan kesenangan yang hakiki. Namun di satu sisi, Kai yang tengah berjalan balik ke kamar melihat orang yang ia sukai atau ia sayangi sedang melakukan hubungan perkocilan dan terjadilah pertarungan. Kai. What? Mendengar hal itu, Christopher menyuruh mereka untuk pergi ke ruang aula utama. Di sana, Christopher memerintahkan untuk tidak ada lagi pertarungan. Namun, Jack yang merasa iri dengan Christopher dan merasa ini adalah waktu yang tepat mulai melakukan demo atau menggiring opini dengan mengatakan ia lebih pantas menjadi seorang pemimpin dan ia dapat melindungi orang-orang dari kekejaman alien. Banyak orang yang percaya dengan Jack dan juga ada yang beberapa masih berpihak pada Christopher. Alhasil terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok Christopher pergi mengambil rekaman CCTV untuk mengetahui apakah benar ada alien atau hanya perbuatan Jack dan kawan-kawan. Berselang tidak lama, kelompok Jack juga mendatangi ruangan itu. Untungnya kelompok Christopher telah pergi. Jack dan Kai pergi memasuki ruangan itu dan tiba-tiba... Get behind it! Try to close it in. What was it? Jack dan Kai berkata bahwa mereka melihat ada alien di sana. Di saat yang bersamaan, kelompok Christopher membuka isi rekaman CCTV itu dan mengetahui fakta yang mencegangkan. Ternyata Jack dan Kayla yang sengaja menambah arus listrik dan membuat Dr. Richard meninggoy, yang artinya mereka masuk untuk menghancurkan data-data CCTV. Untungnya si Christopher dan kawan-kawan sudah mengambil rekaman ini. Setelah melihat kejadian itu, Sheila meminta Christopher untuk menemaninya dikarenakan Sheila takut untuk sendiri. Dan kebetulan juga kan sekarang Jack adalah pemimpin, yang artinya ia bebas melakukan apapun, termasuk perkocilan. Tanpa sadar, Christopher dan Sheila melakukan adegan perkocilan. Tak lama, Kai dan Jack datang untuk mengajak Sheila makan malam, dan mereka pun ketahuan.
Jack yang memiliki tampak dari luar biasa saja, tapi di dalam hatinya dia sangat remuk. Scene berganti di ruang makan. Christopher yang menganggap Jack sudah semena-mena akhirnya memberitahu kepada teman-temannya tentang video pembunuhan Dr. Richard. Namun Jack tetap berargumen bahwa alien yang melakukannya. Dengan penuh keyakinan dan bantuan dari Kai, Jack menuduh Peter yang melakukannya. Jack berpikir bahwa di dalam diri Peter terdapat alien yang bersembunyi. Peter yang ketakutan lantas langsung lari dan pada akhirnya Peter harus meninggoy. Melihat kejadian itu, Chris memutuskan untuk membuka ruang rahasia yang dimana ruangan itu menyimpan senjata luar angkasa. Tapi ternyata Dr. Richard telah mengganti password dari ruangan itu. Di satu sisi, Wormley dan Julie yang kebetulan ingin melakukan hubungan perkocilan tiba-tiba mendengar suara dari arah dinding yang tidak lain tidak bukan itu adalah Christopher. Wormley yang bingung memutuskan untuk melaporkannya kepada Jack. Kelompok Jack kemudian bergegas menuju ke pintu itu dan membongkar paksa pintu itu. Usut punya usut, Christopher telah pergi untuk mengambil peralatan pintu. Kelompok Jack yang berhasil masuk akhirnya memakai senjata itu. Setelah mendapatkan senjata, kelompok Jack pergi menuju tempat dari kelompok Christopher. Jack yang memiliki pasukan lebih banyak menyiksa Christopher. Sheila yang tak terima perlakuan Jack memikirkan satu rencana di mana Sheila berpura-pura berkata kepada Jack bahwa ia mencintai Jack dan ingin melakukan hubungan perkocilan. Tapi sebenarnya Sheila sudah menyembunyikan pisau di tangannya. Jack yang sekarang berada di posisi pemimpin tentunya sudah memiliki seluruh cewek di pesawat itu, sehingga Jack berkata bahwa ia sudah tidak sudi dan menginginkan Sheila lagi. Di tengah drama yang memanas, Phoebe masuk menjadi penengah. Ia ngomel memarahi mereka. Kai yang nampak kesal tak sengaja memencet senjata itu dan boom! Meninggoy. Jack yang melihat kekuatan senjata itu pun tergerak untuk membunuh Sheila dan Christopher. Sampai pada akhirnya Christopher dan Sheila terjebak di pintu terakhir, yaitu pintu kedap udara atau kita bilangnya pintu menuju luar angkasa. Di sini Sheila yang dulu diajari oleh Dr. Richard mengusulkan satu rencana. Sheila menyuruh Christopher untuk memakai baju astronot. Dan ketika Jack datang dengan segala emosi, Sheila malah membuka palka atau pintu itu yang ternyata pasti kalian mikir Christopher dan Jack sudah mati. Christopher yang memakai baju astronot akhirnya bisa balik ke kapal itu. Kemudian Chris pergi menuju ruang utama dan memberitahu bahwa ia telah membunuh Jack, yang artinya posisi pemimpin telah kosong. Mereka semua memutuskan untuk kembali memilih siapa ketua atau pemimpin dari ekspedisi. Dan yang terpilih adalah Sheila on Seven. Maksudnya Sheila si tukang perkocilan. Hari-hari mereka jalani dengan bahagia. Mereka mulai mempunyai cucu dan juga buyut, cucu buyut, cucu yuyut, buyut. Intinya mereka sampai ke planet yang dimaksud. Dan film pun tamat. Wah gila sih. Overall filmnya bagus sih. Dari Manggaul sendiri, Manggaul kasih 7,8/10. Intinya semua karena Sheila, karena ia cantik dan juga enak dikocilin. So, kalian suka dengan film ini? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mama.